Hadis riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa sebagian kata-kata itu bisa menjadi sihir. Maknanya bahwasanya sebuah kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dengan tenaga penuh dan yang dalam, gitu ya. Kemudian juga disusun dengan indah, itu apa? Bisa memiliki kekuatan laksana sihir. Begitu pula pribadi magnetis. Kepribadian magnetis itu ternyata juga bisa menarik orang di sekeliling kita. Orang di sekeliling kita itu akan tertarik untuk mendatangi kita, kemudian juga mengikutinya. Ada beberapa alasan gitu ya, mengapa seseorang itu menginginkan gitu ya, menginginkan menjadi pribadi magnetis atau mempunyai kepribadian magnetis. Seperti tema yang diambil oleh teman-teman dari Yunali gitu ya. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, membangun jaringan. Jadi membangun jaringan harapannya nanti mempunyai banyak relasi, banyak teman, banyak mitra bisnis. Ini biasanya dilakukan oleh para mitra bisnis, oleh para pelaku MLM. Jadi dengan membangun jaringan, maka apa? Bisnisnya akan apa? Bisa sukses. Kemudian juga ada yang mempunyai alasan untuk menarik hati masyarakat. Menarik gitu ya. Politikus gitu ya. Itu biasanya apa? Berusaha menarik hati masyarakat, berusaha menarik simpati masyarakat. Agar apa? Agar mendapatkan dukungan. Agar mendapatkan apa? Agar mendapatkan suara atau istilahnya waktu pemilu gitu ya. Waktu pemilu itu dipilih gitu ya. Ini juga saya juga melakukan hal ini gitu ya. Jadi bagaimana saya menarik simpati masyarakat, bagaimana saya menarik hati masyarakat agar apa? Agar mau memilih saya, agar mau memilih partai yang saya bawa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk meraih sukses dalam segala hal. Jadi sukses dalam segala hal, berhasil dalam menjalin hubungan dengan siapapun, hubungan dengan anak, hubungan dengan suami, hubungan dengan keluarga besar, hubungan dengan mitra bisnis, hubungan dengan konstituen, hubungan dengan pejabat, dan hubungan dengan siapapun. Itu ada yang mempunyai alasan seperti itu. Kemudian yang keempat, untuk mendapatkan jabatan dan dilakukan oleh pegawai. Jadi para karyawan gitu ya, para pegawai itu bagaimana bisa menarik gitu ya, bisa menarik di hadapan atasannya gitu ya, dalam rangka biar apa? Mendapatkan jabatan ataupun juga posisi di dalam pekerjaannya. Kemudian yang terakhir gitu ya, menjadi orang yang dicintai. Banyak orang yang suka dengan dia. Ini alasan yang terakhir. Kenapa orang ingin mempunyai kepribadian magnetis? Sebenarnya kepribadian magnetis itu apa toh? Kepribadian magnetis adalah kepribadian yang mampu menarik orang lain dengan sifat-sifat moral dan potensi yang dimiliki. Kata kuncinya adalah mampu menarik orang lain, mampu memikat orang lain. Ini kunci yang pertama gitu ya. Kata kunci yang pertama dari kepribadian magnetis. Kemudian yang kedua bisa diartikan kepribadian yang ikhlas dalam perkataan dan perbuatan sehingga Anda menjadi pribadi yang positif dalam masyarakat yang goalnya nanti dicintai Allah dan dicintai manusia.
sekarang teman-teman Boyolali mengadakan acara webinar ini pasti punya tujuan. Mengambil tema ini pasti punya tujuan. Jadi tujuan kita belajar pribadi magnetis, tujuan kita menginginkan mempunyai kepribadian magnetis, hendaklah hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya, bukan yang lainnya. Dan ini nanti kalau sudah tujuannya itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Maka dengan mudah tujuan yang lain itu akan bisa tercapai, yaitu apa? Untuk menyebarkan kebaikan sebanyak mungkin, untuk memberikan kemanfaatan sebanyak mungkin. Kita kader dakwah, kita kader partai, gitu ya. Jadi kita mempunyai kepribadian magnetis, gitu ya. Maka apa? Banyak manfaat yang akan bisa kita peroleh, gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Dengan kita mempunyai kepribadian magnetis, maka insya Allah kendala-kendala interaksi ataupun juga kendala-kendala berhubungan dengan yang lainnya itu tidak akan ada masalah. Apa saja sih langkah untuk belajar pribadi magnetis ini? Sebenarnya langkahnya banyak, tapi ini hanya saya berikan 4 saja. Jadi 4 langkah untuk yang magnetis, mempunyai kepribadian yang magnetis. Langkah yang pertama adalah kita memahami 10 rahasia pribadi magnetis. Ya. Langkah yang kedua adalah memahami bahasa tubuh. Body language yang datang. Dan yang langkah terakhir, ya, kita harus mengetahui perintah pribadi magnetis itu apa saja. Yang menghalangi kita bisa mempunyai kepribadian yang magnetis itu apa saja. Oke, kita mulai langkah yang pertama, yaitu 10 rahasia pribadi magnetis. Sekarang nggak menjadi rahasia, jadi akan kita bahas. Yang pertama adalah mempunyai akhlak yang mulia. Sebagai seorang muslimah, kita harus mempunyai akhlak yang mulia dalam kehidupan. Rasulullah adalah contoh. Bahkan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW yang paling utama untuk diikuti oleh kaumnya itu adalah apa? Akhlaknya yang mulia. Branding Nabi Muhammad SAW itu adalah akhlak yang mulia. Bahkan ada sebuah hadis gitu ya, yang bunyinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Orang yang sopan, mereka yang bersikap ramah dan disukai orang lain. Sikap ramah dan tidak pula disukai orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi dalam sabda Rasulullah ini ternyata orang yang sempurna imannya adalah orang yang mempunyai akhlak mulia. Mengutip pernyataan Hasan Al-Basri bahwa akhlak itu mencakup 3 hal. Yang pertama, tidak suka mengganggu orang lain, baik dalam bentuk ucapan, sikap maupun perbuatan. Rasulullah itu tidak suka mengganggu orang lain. Rasulullah itu tidak suka apa? Mencampuri urusan orang lain. Atau apa? Mau sok tahu urusan orang lain itu juga tidak. Gitu ya. Jadi kalau bahasa kita saat ini adalah apa? Kepo. Gitu ya. Ternyata kepo itu juga tidak baik. Gitu ya. Kita mau apa sok tahu urusan orang lain itu ternyata apa? Tidak baik. Dan Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, mudah menolong orang. Jadi suka menolong orang.
Rasulullah itu suka menolong orang lain. Kemudian yang ketiga adalah wajahnya ramah dan berseri-seri. Jadi kalau menurut pernyataan Hasan Al-Basri, akhlak yang mulia itu mencakup 3 hal tadi. Jadi yang ketiga adalah wajahnya berseri-seri, wajahnya ramah, wajahnya grapia kalau Pak Ketua DPD tadi menyampaikan. Jadi dengan siapapun kita harus apa? Grapia, baik, ramah, dan itu ternyata apa? Bisa nanti apa? Memikat orang, menyebabkan orang itu menyukai kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, peduli dan perhatian. Rasulullah adalah sosok yang sangat peduli dan perhatian kepada para sahabat dan juga keluarganya. Sampai-sampai masing-masing dari mereka merasa bahwa dirinya itu apa? Berharga dan penting. Rasulullah itu selalu memulai salam, berjabat tangan terlebih dahulu ketika ketemu dengan para sahabat. Peduli itu sangat penting. Peduli dan perhatian itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam apa? Membentuk kepribadian yang magnetis. Dengan peduli ini kita bisa menarik orang lain. Gitu ya. Dengan peduli ini nanti apa? Orang-orang bisa terpikat dengan kita. Gitu ya. Dengan peduli, gitu ya. Seperti tagline gitu ya, tagline di partai kita gitu ya, peduli gitu ya, peduli. Kemudian juga saat ini apa? Melayani gitu ya. Jadi perhatian seperti itu. Yang ketiga, optimis dan semangat. Sebagai seorang muslimah, kita harus optimis dan semangat. Semangat dalam segala hal. Semangat dalam menyebarkan kebaikan. Semangat ini adalah salah satu sifat yang dianjurkan di dalam Islam. Karena apa? Dengan semangat, seseorang akan menjalani kehidupan itu dengan baik, gitu ya, dengan baik. Kemudian juga semangat ini, gitu ya, semangat ini juga akan menyebabkan, gitu ya, optimis dan semangat ini juga akan menyebabkan seorang muslimah itu apa? Selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita dengan penuh keikhlasan karena Allah Ta'ala. Yang keempat, rendah hati. Orang yang rendah hati akan dicintai dan dihormati semua orang. Karena siapa yang menghormati orang lain, maka orang lain akan menghormatinya. Dan di antara faktor terpenting bagi kesuksesan hubungan sosial adalah apa? Rendah hati kepada semua orang. Jadi rendah hati ini adalah sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslimah, karena rendah hati ini menggambarkan kebesaran jiwa dan juga keagungannya. Karenanya itu, maka kita sebagai seorang muslimah harus berusaha mempunyai apa? Sifat rendah hati ini. Yang kelima, mengendalikan emosi. Jadilah orang yang tenang, niscaya Anda akan membawa keajaiban. Marah itu adalah luapan emosi yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi Muhammad SAW memberi perhatian besar terhadap masalah ini, hingga beliau hadis, salah satu hadisnya, hadis ini sangat, yaitu apa? La tahdab walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Jadi, orang yang bisa mengendalikan amarah, maka kenapa? Mendapatkan surga. Orang yang bisa mengendalikan amarah, hadiahnya adalah apa? Surga. Jadi, sifat marah ini apa? Menunjukkan bahwasanya apa? Seseorang itu manusia yang lemah, kemudian juga apa? Kepribadian akalnya apa? Lemah gitu ya.
Maka kita harus apa? Bisa mengendalikan emosi agar apa? Agar kita mempunyai kepribadian yang magnetis. Kemudian yang selanjutnya adalah tersenyumlah, gitu ya. Tersenyumlah. Senyuman yang tulus merupakan salah satu unsur yang penting dalam membina hubungan dengan manusia. Ini juga membentuk persahabatan yang kekal. Rasulullah menganjurkan kita ketika bertemu dengan saudara kita, ataupun juga ketika menerima saudara kita, itu dengan wajar meremehkan senyuman, karena ternyata senyuman itu adalah perangkap hati. Ketika hati sudah masuk dalam perangkap, maka akan menjadi tawanan pemilik perangkap. Dan senyuman adalah cara yang mudah untuk menangkap hati orang lain. Maka apa? Suka tersenyumlah. Hati yang terkunci rapat bisa luluh ketika apa? Ketika kita apa? Tersenyum. Seperti itu. Yang ketujuh, memberi hadiah. Berikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai dan menyayangi. Islam menganjurkan pemeluknya untuk saling memberikan hadiah dan menjadikannya sebagai salah satu unsur dalam menjalin kasih sayang antar manusia. Dalam surat An-Nisa ayat 86, Allah berfirman, apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Dan penghormatan itu bisa diartikan apa? Hadiah. Jadi saling memberi hadiah. Hadiah tanda jalinan persahabatan, hadiah tanda cinta, hadiah tanda jalinan kasih sayang. Maka kita bisa saling memberi hadiah. Kemudian yang selanjutnya adalah memperhatikan penampilan. Nah, ini sebagai seorang muslimah, kita harus memperhatikan penampilan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Penampilan yang baik itu akan tampak ketika apa? Ketika pakaian kita bersih, badan kita bersih, anggun, ya. Kemudian juga wangi, tidak kucel, ya, rapi, seperti itu. Jangan sampai kita ketemu dengan saudara kita bau terasi, mentang-mentang perempuan gitu ya, mentang-mentang ummahat baunya terasi, baunya bawang. Jangan sampai kita seperti itu. Allah itu menyukai keindahan, ya. Maka apa? Kita harus memperhatikan penampilan kita. Penampilan kita tidak harus mahal, tapi yang penting tadi apa? Bersih, gitu ya. Bersih, anggun, gitu ya. Kemudian juga baunya tidak tenyet gitu ya. Jadi baunya wangi gitu ya. Wangi di sini adalah tidak menyengat gitu ya, tidak sampai menimbulkan fitnah seperti itu. Yang selanjutnya, kuasai seni berbicara. Perkataan adalah kekuatan yang terbesar yang seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, bahwasanya kata-kata itu bisa apa? Menjadi sihir. Gitu ya. Kata-kata itu bisa menjadi sihir. Kita bisa menyusun kata-kata yang indah gitu ya, maka akan bisa menyihir orang-orang sekeliling kita. Manakala kita bisa berbicara dengan baik gitu ya, maka orang-orang di sekeliling kita itu akan bisa terpikat dengan kita, akan bisa kita arahkan seperti itu. Kemudian yang terakhir dari langkah yang pertama adalah kuasai seni mendengarkan. Banyak orang yang bisa berbicara dengan baik, tapi banyak orang juga yang tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Entah itu alasannya untuk menunjukkan superioritasnya kepada lawan bicara, ataupun juga malah fokus ke yang lainnya. Kalau kita ingin mendengarkan orang lain, maka kita pun juga kita diberi satu mulut, dua ya, agar kita banyak mendengarkan, bukan banyak bicara. Bahkan saya pernah baca gitu ya, ada
sebuah majalah yang mengangkat tema-tema sosial gitu ya. Dalam majalah itu disampaikan bahwasanya kebanyakan orang itu pergi ke dokter itu bukan untuk memeriksakan, tapi apa? Hanya untuk mendengarkan mereka. Jadi pernah dengar toh ada seseorang yang pergi ke dokter, gitu ya, obatnya belum diminum, gitu ya. Ketika sampai rumah obatnya belum diminum sudah sembuh. Ternyata apa? Ternyata orang tadi sudah bagian dokternya apa? Mendengarkan dengan baik. Nah ini yang harus kita punyai manakala kita ingin menjadi pribadi yang magnetis, manakala kita ingin mempunyai kepribadian yang magnetis. Seni mendengar ini harus ada dalam diri kita. Kita menjadi pendengar yang baik. Jangan suka apa? Memotong pembicaraan. Itu tadi langkah yang kedua. Memahami bahasa tubuh. Nah ini gambarnya seperti ini ya. Apa saja? Yang pertama adalah kenali diri Anda. Kita harus mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Apa kekurangan kita? Apa kelebihan kita? Mengetahui kekurangan-kekurangan kita, maka kita akan berusaha untuk apa? Memperbaikinya, menyempurnakannya. Tapi ketika kita mengetahui kelebihan-kelebihan kita, gitu ya, maka kita berusaha untuk apa? Menjadikan kelebihan-kelebihan kita itu menjadi bermanfaat. Kemudian yang kedua, pelajari bahasa mata. Bahasa mata ini juga penting. Kita harus tahu pandangan mata yang tulus, pandangan mata yang ikhlas, pandangan mata yang sedang marah. Kita harus paham. Jadi kita bisa memahami bahasa mata lawan bicara kita. Yang ketiga, latihlah suara Anda. Ternyata untuk bisa bicara dengan orang lain itu tidak mudah. Ada yang berbicara satu lawan satu saja, ada yang tidak bisa. Nah ini untuk bisa berbicara yang baik kepada lawan bicara kita, kita perlu latihan, latihan di rumah, latih kalau perlu direkam, gitu ya. Kemudian juga apa? Di depan cermin. Yang keempat, perhatikan gerakan-gerakan tangan Anda. Ketika kita berbicara, jangan sampai banyak gerakan-gerakan tangan. Apalagi apa? Ada gerakan jari yang sampai menunjuk-nunjuk lawan bicara kita. Itu akan sangat apa? Sangat tidak baik. Bahkan bisa membuat apa? Tersinggung. Kemudian yang kelima, ekspresi wajah. Kenali raut muka lawan bicara Anda. Wajah yang sedang sedih, wajah yang sedang marah, wajah yang sedang gembira, itu kita harus tahu. Kemudian langkah yang ketiga, memahami ekspresi persahabatan. Apa saja? Yang pertama adalah senyuman. Pahami antara senyuman palsu sampai dengan senyuman tulus. Ada senyuman yang palsu, ada senyuman tulus. Itu kita harus tahu. Tadi sudah saya sampaikan ya di langkah yang pertama tadi, senyuman itu adalah perangkap hati. Senyuman itu adalah perangkap hati. Maka apa? Kita harus bisa mengenali lawan bicara kita, gitu ya, agar apa? Agar lawan bicara kita itu ini bisa tertarik dengan kita. Kemudian yang kedua, pandangan mata. Arah pandangan mata dan posisi kepala juga menunjukkan arti ekspresi. Pandangan mata tulus, pandangan mata mata ragu, kita juga harus tahu. Kemudian yang ketiga, arah gerakan kedua tangan dan siku. Ini kita juga harus tahu, ya. Jangan sampai nanti gerakan-gerakan kedua tangan dan juga siku kita itu menyinggung lawan bicara kita. Yang keempat, penyambutan, jabat tangan, tepukan bahu, rangkulan, itu juga perlu kita pahami. Ada jabat tangan erat, ada rangkulan, itu menunjukkan apa? Kita juga harus tahu. Kemudian juga
Ya, adalah memahami ekspresi apa? Perpisahan. Ketika sering melihat jam, kita juga harus tahu diri. Sudah apa? Sudah mau ada acara yang lainnya. Ketika lawan bicara kita sudah sering melihat ke pintu, sudah sering melihat ke luar, kita juga harus bisa memahami. Ternyata lawan bicara kita sudah ingin pulang. Bisa jadi memang ada cara yang lainnya. Itu langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat, dari pribadi yang kepribadian yang magnetis gitu ya, itu adalah menghindari lima perintah pribadi magnetis. Ada rintangan-rintangan yang harus kita ketahui. Jangan sampai karena kita nggak tahu rintangan-rintangan ini nanti menghalangi kita untuk mempunyai kepribadian yang magnetis. Yang pertama adalah perasaan malu. Perasaan malu itu wajar, ya. Perasaan malu itu wajar. Tapi kalau kita kelola dengan baik, insya Allah nanti akan bisa memberikan manfaat yang baik juga. Gitu ya. Bagaimana mengatasi perasaan malu? Pusatkan perhatian. Fokus tidak ke perasaan sendiri. Abaikan perasaan kita. Kemudian belajar bersuara lantang. Latihan seperti yang saya sampaikan tadi. Latihan di rumah, kemudian direkam, latihan di depan cermin, seperti itu. Mulailah segera berbicara, ulangi dan hafalkan yang sudah dipelajari, diulang-ulangi gitu ya. Jadi mereka-mereka yang sudah sukses itu juga latihan. Kemudian yang kedua, merasa serba kurang. Semua juga mengalami hal yang seperti ini. Jadi merasa serba kurang. Tapi ada tipsnya gitu ya untuk Untuk mengatasi perasaan serba kurang ini. Ini istilahnya tips dari saya pribadi gitu ya. Jadi yakinlah Anda bisa. Kita itu bisa gitu ya. Kadang yang menyebabkan kita itu terhalang itu adalah kita tidak yakin bisa. Kemudian yang kedua, belajarlah terus, berlatih dan terus latihan. Dalam segala hal, kalau kita nggak latihan, kita nggak akan bisa. Seperti itu. Dan yang ketiga, berbicara tentang hal yang Anda kuasai dan pahami. Yang terakhir, jaga adab dan sopan santun agar tertutupi. Jadi kita menjaga adab dan sopan santun. Yang ketiga, tidak pandai berbicara dan meyakinkan orang. Ini permasalahan yang sering terjadi di teman-teman. Jadi merasa tidak pandai bicara. Ketika diminta untuk mengisi majelis taklim, tidak mau, alasannya tidak bisa berbicara. Ketika diminta untuk silaturahim, tidak mau, karena alasannya tidak bisa meyakinkan orang. Tipsnya bagaimana? Biasakan bercakap-cakap. Jadi silahkan latihan sering bercakap-cakap dengan orang. Entah itu siapapun, entah dengan siapapun. Karena ternyata kalau kita nggak sering berbicara, itu nggak akan bisa. Kemudian yang kedua, banyak bergaul dengan orang lain. Bagaimana kita mau pandai bicara kalau ternyata kita tidak suka bergaul dengan orang lain. Kita sering di rumah, kita sering tutup pintu, kita sering kita tidak mau nonggol. Kalau di tempat kami itu tempatnya masih desa gitu ya, jadi nonggol itu hal yang biasa. Kalau pagi-pagi itu kami sudah dengan tetangga itu ketika beli sayur itu banyak ketemu dengan tetangga lain. Sebagai sarana untuk bercakap-cakap, saling bertemu dengan tetangga. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, berbicaralah di depan cermin latihan. Jadi kalau memang kita masih merasa berbicara, bisa berlatih di depan cermin. Sekarang teknologinya sudah canggih.
bisa direkam gitu ya, biar kita bisa berbicara dengan orang lain. Nanti kita dengarkan. Kalau saya bicara seperti ini bagaimana? Kalau saya bicara seperti itu bagaimana? Itu bisa kita latih. Kemudian yang keempat, belajar dari sikap dan cara bicara para ulama atau pemimpin. Kita bisa mencontoh, kita bisa belajar para pemimpin, para ulama itu kalau berbicara seperti caranya Mbak Ulan, Bu Yuni, seperti kan gaya bicaranya Ustadz itu bisa kita perhatikan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk belajar. Yang keempat, selalu sibuk dan tidak punya waktu luang. Waktu luangnya sedikit. Nah, ini sering yang menjadi alasan para umahat gitu ya, ketika ada acara tidak bisa hadir, sibuk dengan kegiatan-kegiatan. Waktu luangnya sedikit. Hal ini harus kita hindari. Jangan sampai menjadi penghalang. Tipsnya bagaimana? Yang pertama, doa agar diberikan waktu yang berkah. Kemudian, buat agenda harian. Jadi kita harus punya agenda harian. Biar apa? Biar terencana dengan baik. Habis ini saya harus melakukan apa, harus melakukan apa. Kalau agenda harian kita terencana dengan baik, insya Allah apa? Insya Allah waktu itu akan ada. Jaga sholat. Maaf, Bu Umi, saya potong sedikit. 1 minute again lah. 1 menit lagi. Ya, mohon maaf. Karena Bu Neti sudah masuk ini. Oh iya, oke. Langsung saja ya. Yang terakhir, yang nomor 5, tidak mengetahui cara membangun interaksi. Ya, ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana kita gitu ya, kita bisa nanti mempunyai kepribadian yang magnetis. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan kasir kepada Bu Umi ya, yang sudah memaparkan sedemikian panjang dan lebar tentang pribadi magnetis. Kalau kita simak di chat sudah banyak pertanyaan yang ngantri, Bu. Nanti bisa dibaca dulu, lumayan banyak begitu. Baik, umat filah sekalian, ibu-ibu sekalian, masih semangat? Masih semangat? Oke, mic-nya boleh dinyalain dulu, mic-nya boleh dinyalain dulu sebentar. Ya, biar kita semangat dulu ya. Semangat ya. Oke, coba. Masih ingat ini ibu-ibu? Alhamdulillah. Senyumku cerah. Masya Allah. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat ibu-ibu sekalian untuk semangatnya. Nular nih ke kita ya, ke panitia nih. Atau ke yang sudah mulai teklak-tekluk. Bahasa Jawanya teklak-tekluk itu ngantuk nggih, Bu. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Boleh dimatikan lagi mic-nya ya. Karena kita akan segera memasuki sesi materi yang kedua. Materi yang kedua ini oleh Ibu Neti. Sudah masuk, Jeh, untuk Ibu Neti. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon maaf ya, saya telat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Tetap semangat. Kabar sehat ya, Bun? Alhamdulillah. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Harus sehat di masa pandemi, harus usahakan. Harus sehat. Sehat, tetap sehat. Baik ya. Alhamdulillah. Mungkin langsung saja, Jeh, Bunda, untuk materi yang kedua ini. Nanti untuk kenalannya, nanti kita kenalan sendiri ya, umat filah sekalian, ibu-ibu sekalian. Nanti Bunda Neti akan share kurikulum vitae beliau.
Untuk materi yang kedua, nanti kita akan banyak belajar, menyimak paparan dari Bunda Neti tentang bagaimana sih kita memanfaatkan apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki itu untuk menjadi pribadi yang selain magnetis tadi juga cakap sosial. Gitu. Mungkin langsung saja Bunda, tidak bijak bagi saya jika berpanjang kata. Langsung saja untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Kira-kira sekitar 40 menit ke depan ya Bun. Terima kasih jazakillah khairan atas kesempatan yang diberikan pada panitia webinar karakter building yang diselenggarakan oleh Rumah Keluarga Indonesia DPD PKS Boyolali, dan tentu saja seluruh hadirin undangan peserta webinar yang saya cintai saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT. Tentu saja marilah sama-sama kita bersyukur pada siang hari ini kita bisa bersama, bertatap muka, bersilaturahim, walau hanya di layar kaca, di hari yang ke-10 ya, di bulan Syawal ini. Jadi masih dalam rangka Idul Fitri, saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan, baik puasa kita, qiyamul lail kita, tilawah kita, zakat, infak, sedekah kita, dan sehingga mudah-mudahan Ramadan ini menjadi madrasah bagi kita untuk memiliki bekal dalam menghadapi kehidupan di bulan-bulan di waktu-waktu yang akan datang. Serta salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada Rasulullah SAW, manusia terbaik sepanjang zaman, yang mudah-mudahan karena Islam sebagai rahmatan alamin, kita bisa bersaudara, kita bisa terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Sekaligus yang menjadi judul dari webinar kali ini luar biasa, ya, bahwa kita harus menjadi pribadi yang magnetis, pribadi yang memiliki daya magnet, daya tarik, daya pikat, ya, yang tentu saja bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dimanapun kita berada. Tentu saja saya mengapresiasi yang dilakukan oleh panitia memilih judul yang kalau menurut para sastrawan ini bombastis gitu ya, menjadi pribadi magnetis yang cakap sosial. Tentu ini judul yang sangat cerdas, judul yang sangat kontekstual dalam situasi masyarakat kita, dalam situasi kebangsaan kita yang hari ini belum selesai menghadapi situasi pandemi. Jadi kalau menurut Kepres nomor 12 tahun 2020, kita hari ini masih berada pada situasi bencana nasional non-alam yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Ketika kita memiliki kemampuan ya untuk memiliki daya pikat, ya, kemudian juga bisa banyak berbuat bagi masyarakat, ini tentu juga sejalan dengan situasi yang kita hadapi pada saat ini. Nah, izinkanlah saya ya menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, sarana kita untuk berdiskusi ya. Sarana kita untuk berdiskusi karena saya yakin yang hadir di sini juga orang-orang yang selama ini sebetulnya sudah banyak bergelut ya di tengah masyarakat. Namun tentu saja kita ingin bahwa apa yang pernah disabdakan oleh Rasul, khairukum anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Orang yang paling banyak menjadi problem solver ya, terdepan ya, memelopori kebaikan dan juga memberikan akses kepada masyarakat untuk keluar dari masalah. Karena hari ini kita berada pada seorang musuh sosial, tentu ini akan semakin
memperbesar ya terselesaikannya permasalahan sosial. Ya. Tadi disampaikan saya suruh memperkenalkan diri. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, saya sebetulnya sama dengan ibu-ibu yang lain ya. Saya ibu dari 6 orang anak dan 2 orang cucu ya. Jadi sekarang sudah nenek-nenek, bukan lagi nenek ya, karena kalau nenek cucunya 1, tapi kalau nenek-nenek bisa 2 atau lebih dari 2 ya. Alhamdulillah sekarang diamanahi satu sana bagi kita untuk saling bertukar informasi atau kemudian menitipkan aspirasi yang bisa kita perjuangkan ya, baik di level daerah maupun di level pusat ya, di DPR RI. Nah, pertanyaan yang sangat mendasar, mengapa seorang muslim harus memiliki kecakapan sosial? Ya? Mengapa seorang muslim harus memiliki social quotient ya, kemampuan untuk bisa membangun interaksi sosial yang baik di tengah masyarakat? Karena pada dasarnya kalau kita bicara tentang mengapa kita perlu ya memiliki kemampuan itu, yang pertama kita terlahir sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri. Ya, nggak usah jauh-jauh. Hari ini kita berpakaian bisa matching, kerudung kita pink, baju kita senada, ya, kemudian juga tas kita juga senada, ya, matching semuanya, karena memang ada orang lain yang secara langsung ataupun tidak langsung membantu kita untuk bisa kebutuhan kita. Ya, jadi artinya hari ini harus kita akui kita ini adalah makhluk sosial yang sebahagian waktu kita habiskan atau kita gunakan dengan status kita sebagai konsumen. Konsumen dalam konteks kita membutuhkan bahan pangan, termasuk konsumen dalam konteks kita membutuhkan kebaikan dari orang lain. Ya. Nah, jadi ini yang sangat mendasar, bahwa kita sebagai makhluk tidak dapat melepaskan diri dari keberadaan makhluk yang lainnya, ya, karena kita butuh orang lain. Ya. Nggak usah jauh-jauh ya, dalam konteks interaksi sosial, untuk senyum saja kita butuh orang lain. Ya. Agar senyum kita bernilai sodakoh, ya, di hadapan Allah, tabasumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyum kita itu baru bernilai sodakoh kalau ada orang lain, saudara kita, yang melihat senyum kita, ya, menangkap senyum kita. Kalau senyum-senyumnya sendirian di depan jalan raya, begitu ya, ya tentu tidak bernilai sodakoh, begitu kan. Nah, ini yang harus kita masukkan dalam ruang berpikir kita. Yang kedua, bahwa ternyata kita harus menghadirkan sebuah pemahaman kita ini harus berkontribusi kepada orang lain, berkontribusi pada lingkungan, berkontribusi pada sesama. Kenapa? Karena ternyata komponen yang Tuhan berikan di muka bumi ini ada yang beruntung, ada yang kurang beruntung, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bermasalah, ada yang kemudian hidupnya sejahtera. Jadi artinya ketika kita melihat komponen kehidupan itu selalu seperti itu, maka nilai yang harus kita anut bahwa sebagian orang dituntut ya, diminta untuk terus bersyukur, sebahagiannya harus bersabar ya, dan pertemuan antara nilai-nilai sabar dan syukur termasuk juga tadi komponen kehidupan yang memang tidak dapat kita hindarkan sama sekali ya, ada yang sejahtera, ada yang kurang sejahtera, ada yang bermasalah dan tidak ada yang ada yang tidak bermasalah, maka kita diminta untuk berkontribusi ya terhadap lingkungan di mana kita berada. Dan tentunya yang ini lebih filosofis ya, bahwa sebagai seorang muslim kita harus menjadi model bagi rahmatan bagi Islam ya, sebagai rahmatan lil alamin. Jadi ketika kita mengaku diri sebagai muslim, saya yakin ini juga sebetulnya sebuah nilai yang sangat universal ya, bahwa Islam diturunkan sebagai agama yang rahmatan alamin, maka kita harus buktikan ya kepada masyarakat, kepada dunia, bahwa dimanapun Muslim berada itu selalu memberikan kebaikan. Dimanapun Muslim berada, maka insya Allah yang ditawarkan adalah kedamaian. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa definisi kecakapan sosial menurut Rahmat Wahab ya, kecakapan sosial adalah satu alat yang memungkinkan kita dapat berkomunikasi ya. Jadi ternyata kecakapan sosial itu membuat kita bisa berkomunikasi. Dan kalau kita bicara berkomunikasi, ada komunikator, ada komunikan.
ada yang berbicara atau ada yang menyampaikan pesan, ada yang menangkap pesan. Ya, termasuk kecakapan sosial adalah alat yang memungkinkan kita dapat belajar, bertanya, meminta bantuan, dengan cara yang sesuai, dan mengembangkan hubungan yang sehat. Jadi intinya dalam konteks hidup bermasyarakat, ya dalam konteks kita adalah bagian dari lingkungan yang paling dekat, keluarga, termasuk juga masyarakat, dan lebih besar lagi ya lingkungan yang paling makro yaitu negara, dan bahkan sekarang ada sebuah pemahaman bahwa tanah air itu bukan hanya Indonesia ya, tapi ketika kita bicara tentang kebaikan, tentang nilai universal, maka semua warga dunia ini memiliki tanah air yang sama seperti itu kan. Nah, oleh karena itu kecakapan sosial ini menjadi satu alat, menjadi salah satu skill yang akhirnya agar kita bisa sukses di tengah masyarakat, kita membutuhkan beberapa skill yang tadi disebutkan oleh Pak Rahmat ya. Bahwa skill itu yang pertama kita mampu berkomunikasi. Tadi pembicara pertama sudah sangat bagus tuh. Kita harus latihan bicara, kita nggak boleh malu, kita harus berani, kita harus bisa melakukan evaluasi. Kenapa? Karena yang kita akan lakukan adalah sebuah peristiwa yang akan kita ulang dan akan terus kita temui, ya, bertemu dengan makhluk sosial yang lainnya, bertemu dengan anggota masyarakat, bertemu dengan kelompok masyarakat yang lebih tua, bertemu dengan segmen yang lebih muda, bertemu dengan anak-anak, dan semuanya itu membutuhkan skill. Gitu. Kenapa? Karena nggak bisa kita berbicara, menyampaikan pesan dengan satu gaya, ya. Khotibun nasa bilughati qaumihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan bahasa kaumnya, yaitu apa yang disampaikan Rasulullah itu amat benar, ya, bahwa kita dituntut untuk memiliki kecakapan berkomunikasi dengan semua segmen, dengan semua lapisan umur. Ya. Selain kecakapan berkomunikasi, yang juga tidak kalah penting adalah kita harus memiliki empati dan hubungan yang akrab. Kenapa? Karena ketika kita melihat seseorang kesusahan, kemudian kita bisa menyampaikan rasa iba kita, ketika orang membutuhkan sesuatu, kita bisa menangkap ya apa yang menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Termasuk dalam hari-hari ini kita sedang mengasah kemanusiaan kita. Kenapa? Karena di antara bangsa yang hari ini masih terjajah, yaitu bangsa Palestina, ya ternyata setiap malam ya dihujani 80 rudal dan hampir tidak ada tempat yang aman bagi perempuan dan anak. Siapapun orangnya, siapapun makhluk yang bernama manusia harus memiliki kemanusiaan. Ya. Sedih ketika orang lain susah, sedih ketika orang lain kehilangan nyawa, sedih ketika piatu menjadi janda dan sebagainya. Ya. Bukan kemudian senang di atas penderitaan orang lain dan bahkan bisa makan tidur dengan lelap ya sementara kita lihat orang lain berlumuran darah yang membunuh anggota masyarakat lainnya. Seperti itu. Respek terhadap perbedaan, nah ini penting. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang kecakapan sosial, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa kita diciptakan berbeda. Namun perbedaan itu tentu saja untuk saling melengkapi dan tentu kita harapkan perbedaan itu menjadi hasanah bagi kita untuk kemudian melejitkan setiap potensi yang kita miliki. Ya, ada yang kemampuannya lobbying, ada yang kemampuannya mengedukasi, ada yang kemudian kemampuannya menggerakkan, begitu ya, kemampuannya menggalang dana itu berbeda-beda. Ya. Termasuk juga ya. Kenapa ini penting? Karena ternyata ketika kita bicara tentang hubungan atau interaksi sosial, kita perlu ya kita dituntut untuk memiliki kemampuan bicara dari hati ke hati. Kita perlu untuk bisa mengapresiasi, meminta maaf, kemudian memuji, ya, menyatakan apa yang paling dalam dari diri kita seperti itu. Nah, kecakapan interpersonal ini penting. Kenapa? Karena ketika kita hanya mengandalkan hubungan-hubungan yang sifatnya formal, harus kita akui banyak masalah yang tidak dapat kita selesaikan hanya dengan hubungan formal. Ya, sekedar mengajak makan, sekedar kemudian menyampaikan selamat ulang tahun, ya, dan hal-hal yang sifatnya private itu menjadi sangat penting. Ya. Termasuk juga problem solving, ya, memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Saya pernah membaca sebuah hadis, Rasulullah katakan
sesungguhnya engkau akan ditolong, innamatun soruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian akan ditolong dan diberi rezeki oleh orang-orang yang lemah, seperti itu. Jadi pada saat kita memberikan akses, memberikan bantuan, ya tolong dicatat bahwa itu bukan hanya diperlukan oleh orang yang bermasalah, tapi apa yang kita berikan kepada orang lain itu akan kembali kepada diri kita. Gitu. Makanya filosofi sodakoh dalam Islam itu menarik ya. Filosofi infak dalam Islam itu menarik. Bukan 6 kurang 4 sama dengan 2, tapi 6 kurang 4 ya. 4 yang kita keluarkan sebagai bentuk infak itu dibalasi oleh Allah 700 kali lipat ya, sesuai dengan keikhlasan dan ketulusan yang kita lakukan. Itu. Dan terakhir, skill yang juga kita perlukan dalam berinteraksi sosial adalah akuntabilitas dan amanah. Jadi ada sebuah pendapat ya, seseorang belum teruji kalau belum kemudian membuktikan bahwa dia lulus dalam urusan keuangan, bahwa dia lulus dalam urusan tanggung jawab, seperti itu. Nah, ini juga perlu ya menjadi pegangan kita ya. Nah, tentu saja dalam konteks yang lebih filosofis dan transendental ya, kita perlu memahami ya bahwa ada beberapa hal yang harus kita miliki dalam diri ini ya. Kita berangkat dari keyakinan yang bersih, kemudian juga dari ibadah yang benar, sampai kemudian kemampuan kita mengatur segala urusan kita secara teratur, kemudian kita memiliki kemandirian. Kenapa? Karena memang kita dituntut untuk bisa memberdayakan orang lain, ya, termasuk juga mengendalikan diri, pandai menjaga waktu, bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah hal yang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber yang pertama, ya, bahwa ketika kita ingin mendapatkan portofolio di tengah masyarakat, maka memang berlaku sebuah pemahaman faqidu syai' la yu'ti ila syai'. Orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberikan sesuatu. Sesuatu yang dimaksud bukan hanya finansial, sesuatu yang dimaksud bukan hanya yang bersifat materi, tapi sesuatu yang dimaksud adalah kecakapan sosial yang tadi saya sebutkan ya, mulai dari kemampuan berkomunikasi sampai kemudian kita teruji ya akuntabilitas dan responsibilitas. Nah, ini yang kemudian kita perlu lakukan. Nggak ujuk-ujuk, kok saya nggak bisa ya gitu. Atau kemudian, kok orang tahu-tahu sudah sangat dipercaya oleh orang lain. Kok orang sudah sangat terlatih ya untuk bisa mengadvokasi masalah orang lain. Yaitu dimulai dari tahapan yang pertama. Ya, ibarat tangga, kita harus menaiki anak tangga yang pertama, yaitu berinteraksi. Kita harus rajin membangun interaksi sosial dengan siapapun ya, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang sependapat maupun yang menolak pendapat kita, baik yang satu pandangan maupun yang berseberangan ya. Nah, dari interaksi itu barulah kita bisa meningkat pada tangga yang kedua, yaitu hubungan sosial. Kita memiliki hubungan yang memang akrab, berulang begitu ya. Dan akhirnya kita akan memiliki networking ya, jaringan, sampai akhirnya kita akan memiliki kapital ya, modal sosial yang banyak begitu ya, modal sosial yang luas diakui oleh banyak pihak ya, oleh banyak masyarakat. Nah, 3 komponen atau 3 dimensi utama dalam sosial kapital itu, yang pertama adalah trust. Bagaimana masyarakat atau bagaimana orang lain memiliki trust kepada kita ya. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan masyarakat yang ada itu stigma negatif atau persepsi buruk begitu ya. Jangan deket-deket sama ibu ini, kalau pinjem sesuatu nggak dikembalikan kan begitu ya. Nah, jadi trust ini sesuatu yang sangat mahal ya, seperti itu. Makanya kenapa kemudian tadi saya sebutkan akuntabilitas dan responsibilitas ini menjadi salah satu modal kita untuk membangun trust ya, trust building di tengah masyarakat. Ya, kita menjadi orang yang amanah, kita menjadi orang yang berusaha tepat waktu, memenuhi janji dan sebagainya. Dan yang kedua, equality ya. Kita menjadi orang yang senang membangun kesetaraan ya, dengan orang tua, dengan milenial, dengan anak-anak ya. Kita tidak pernah membuat sekat, kita tidak pernah membuat kasta dan stratifikasi sosial yang membuat kita membeda-bedakan perilaku. Membedakan perilaku dalam konteks bahwa orang tua memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak, oke. Tapi dalam konteks kita lebih hormat pada yang tua dan mengabaikan yang muda, itu tentu saja sebuah tindakan yang kurang tepat. Dan yang terakhir adalah fairness, ya. Gimana caranya agar menjunjung tinggi keadilan, ya, menjunjung tinggi sebuah nilai kemanusiaan yang sangat dipahami secara universal, ya.
Nah, kalau kemudian 3 hal ini kita miliki, ada pada diri kita, maka ini akan menjadi perekat, ya, akan membangun bonding, akan menjadi jembatan, ya, menyambung, bridging, dan akhirnya akan saling mengaitkan satu sama lain, ya, linking. Orang akan ingat gitu, oh iya dulu tuh untuk urusan ini ibu itu aktif, ya, seperti itu. Oh iya ya, untuk urusan kekerasan dan kejahatan ibu ini bisa ya membuka akses dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, dalam konteks kecakapan sosial yang bisa dioptimalkan dalam berbagai bentuk peran, ya tentu ini yang harus kita mulai potret kuadrannya. Kira-kira kalau saya harus mengambil peran sosial apa sih yang bisa kita lakukan? Mungkin kalau kita bicara ranah atau kuadran politisi sangat terbatas. Ya. Kalau di DPR RI 575, kalau di provinsi hanya 100, dan nggak mungkin lah semua orang berebut di kursi yang sangat terbatas. Tapi kita bisa ya mengambil atau mengoptimalkan peran-peran sosial yang sudah melekat pada diri kita. Entah kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pendidik, atau sebagai birokrat, ya, sebagai ASN, ya, sebagai abdi masyarakat, kemudian juga yang bekerja di media, ya, gimana caranya peran sosial ini bisa kita optimalkan, bahwa media ini menjadi entitas paling kuat, ya, mengubah yang buruk menjadi tuntunan, dan kemudian membuat yang benar itu jadi tontonan, gitu ya, itu juga kemampuan media. Nah, kira-kira mana yang hari ini menjadi modal yang kita miliki, modal dasar? Oh, ternyata kita aktif di lembaga kemanusiaan misalnya, atau kita dikenal di masyarakat sebagai misalnya kader Posyandu, kader PKK, sebagai tokoh atau sebagai penggerak majelis taklim, atau bahkan kita punya usaha-usaha ekonomi yang produktif, ya. Nah, hal seperti ini yang kemudian harus kita legitkan. Jadi tidak melulu bahwa kita harus menjadi orang yang bekerja di ruang politik untuk bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan peran sosial, tapi di tempat-tempat yang lain bagaimana caranya agar korban human trafficking nggak menjadi korban kedua kali. Oh, saya punya usaha kue, gimana caranya saya memberikan kesempatan magang bagi korban, bagi victim untuk tidak menjadi double victim misalnya, seperti itu. Nah, oleh karena itu syaratnya adalah bagaimana hari ini kita menyiapkan diri dan juga menyiapkan orang lain, ya, untuk bisa menjadi prime mover, untuk menjadi penggerak dan selalu kontributif, ya. Dan kontributif ini tentu saja harus disiapkan. Yang pertama adalah bagaimana kita membaca, ya. Nah, membaca ini sesuai ya dengan ayat pertama yang turun, ya, Iqra, ya. Dan membacanya ini objeknya sangat terbuka, dan dalam konteks menjadi penggerak yang selalu kontributif, kita bisa membaca karakteristik masyarakat di mana kita berada atau di mana kita berinteraksi, di mana kita bertinggal, ya. Nah, karakteristik inilah yang kemudian akan menentukan kira-kira apa yang bisa kita berikan nantinya. Seperti apa demografisnya, seperti apa karakteristik sosialnya, corak keagamaannya, begitu ya. Jadi ini modal bagi kita untuk bisa membangun kecakapan sosial, ya, membangun peran sosial yang optimal dengan kecakapan sosial yang memang kita siapkan, ya, bukan terjun bebas, tapi memang kita tahu, oh, masyarakat saya masyarakat yang memang masih menghormati, ya, nilai-nilai luhur, ya, budaya bangsa, nilai-nilai luhur masyarakat setempat. Nah, yang kedua, saya sepakat dengan narasumber yang pertama tadi. Kita coba potret potensi keunggulan kita tuh apa sih, gitu. Kalau dalam konteks aku diri, kita merasa kita pandai bicara, tapi kita juga perlu konfirmasi kepada orang lain. Termasuk juga kita harus melihat seperti apa ekosistem yang memang ada di lingkungan kita. Terakhir, kira-kira apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat dalam bentuk manfaat, ya. Nah, sehingga kalau kemudian ini sudah kita potret dalam berbagai kuadran, ya, mulai dari keunggulan diri, karakteristik masyarakat, ya, yang dibutuhkan masyarakat, termasuk juga apa sih masalah yang sangat sering pop up di tengah masyarakat, itu mungkin yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengoptimalkan peran sosial kita, ya. Nah, apa yang menjadi rekomendasi saya dalam diskusi ini, ya, tentunya kita harus menjadi pribadi dan masyarakat yang adaptif, ya, menjadi masyarakat yang lenting, ya, dan bisa bertahan di era modern ini, ya. Kenapa? Karena ada banyak disrupsi, ya, yang terjadi, ya, pada masa ini. Orang jualan nggak perlu buka lapak, nggak perlu punya toko, tapi bisa secara online. Ya, orang bisa ceramah, ya, mungkin yang bertemu offline-nya cuma 10 orang, tapi kemudian bisa dijangkau ribuan atau bahkan jutaan orang.
Nah, yang kedua, perluaslah jejaring dan komunitas kebaikan. Jadi sekecil jaringan atau komunitas yang ada di tengah masyarakat, mari sama-sama kita perluas gitu. Kenapa? Jadi kewajiban kita adalah bagaimana kita bisa menyapa bukan hanya yang ada di kanan, tapi juga yang di kiri. Bukan hanya ada yang di kanan, tapi di ultra kanan. Bukan hanya ada yang di kiri, tapi juga di ujung-ujung jalan, di tengah-tengah pasar, semuanya harus kita raih, kita rangkul menjadi jaringan kita. Yang berikutnya, kita harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri kita. Kenapa? Karena dunia ini global dan kemampuan yang dituntut dari diri kita juga semakin kompleks begitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami, bukan hanya kemampuan atau kapasitas akademik, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki kemampuan berinteraksi secara baik dengan seluruh lapisan tadi. Nah, yang berikutnya kita harus mengambil peran sosial di tengah masyarakat ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang berdiam diri, apalagi withdrawal ya, menarik diri ya dari masyarakat. Justru yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membersamai masyarakat, kita mendampingi masyarakat untuk memiliki cita-cita yang sama, cita-cita untuk sehat, cita-cita untuk berdaya, cita-cita untuk memiliki keluarga yang bahagia ya. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Lee Kuan Yew ya di Singapura pada saat beliau diangkat menjadi Perdana Menteri. Lee Kuan Yew pada saat menjadi Perdana Menteri mencetak kartu pos, di dalamnya ada foto kota terindah di Swiss, dia kirimkan kepada seluruh warga Singapura. Ya, di situ dituliskan kita akan membangun Singapura seindah kota ini, seperti itu. Jadi marilah kita membangun mimpi bersama ya dengan masyarakat. Jadi jangan menjadi orang yang individualistik, bahagia sendiri, bahagia hanya bersama keluarga, sukses hanya untuk anak kita, tapi bagaimana semua anak di lingkungan masyarakat kita juga sukses, ya memiliki pendidikan yang tinggi, bercita-cita yang tinggi, dan semuanya bisa menjadi anak panah berkontribusi bagi negara tercinta Indonesia. Nah, inilah kira-kira yang harus kita lakukan agar kita memiliki daya pikat ya di tengah masyarakat. Karena daya pikat setiap orang pastinya berbeda, namun Tuhan sudah menjadikan kita sebagai makhluknya yang unik, yang menjadi limited edition. Tidak kita temukan di tempat lain. Ya, dan kita tidak perlu menggunakan ukuran orang lain, apalagi menjadi orang lain. Cukuplah kita menjadi versi terbaik ya bagi diri kita, yang tentu saja Allah inginkan, sambil terus kita memperbaiki diri sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, kita asah dengan nilai universal, kita pupuk dengan empati yang besar kepada masalah kemanusiaan di sekitar kita, insya Allah kita akan menjadi pribadi magnetis di tengah masyarakat dimanapun kita berada. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Singkat, padat, jelas, dan berbobot. Masya Allah, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk dua narasumber kita yang luar biasa. Allah jazakumullah khairan kasir kepada Bunda Umi dan Bunda Neti yang sudah kerso ya membersamai kita belajar di siang hari ini. Masya Allah. Ini jam-jam kritis ya Bun untuk kita ngantuk, untuk kita tidur siang. Tapi Masya Allah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memaksimalkan ya otak kita untuk belajar gitu. Baik, alhamdulillah umatillah sekalian, ibu-ibu, mbak-mbak masih semangat semuanya ya. Mic-nya boleh dinyalain. Mic-nya boleh dinyalain, mic-nya boleh dinyalain. Ya. Kita akan masuk di sesi tanya jawab, tapi mohon maaf sebelumnya perlu saya sampaikan, ini mungkin nanti tidak bisa banyak ya pertanyaan yang bisa kita tampung. Tapi nanti saya kasih kesempatan untuk Umhatfilah sekalian, ada satu orang yang nanti kita beri kesempatan untuk bertanya secara langsung, ya, bertanya secara langsung. Boleh ke Bu Umi, boleh ke Bu Neti, ya. Nah, untuk saat ini saya akan mulai membacakan pertanyaan. Sudah ada 5 penanya yang terekam di chat panitia, begitu ya, di chat grup atau di chat Zoom. Ini untuk yang pertama dari Bunda Esti tadi ya.
Bunda Esti tadi pertanyaannya adalah setiap orang itu memiliki karakter, ya, pribadi magnetis identik dengan orang yang bisa banyak bicara dan terbuka orangnya. Bagaimana jika kita termasuk karakter yang tertutup, ya, dan cenderung pendiam? Nah, ini mungkin nanti mohon tipsnya dari Bu Umi dan Bu Neti begitu ya. Bagaimana untuk mensikapi atau memaksimalkan gini ya, mungkin memunculkan ya, memaksimalkan potensi yang ada supaya tetap bisa menjadi pribadi yang magnetis begitu. Kemudian untuk penanya yang kedua, mohon maaf ibu-ibu sekalian, bisa di off-kan dulu ya mic-nya. Oke, saya lanjut ya. Terima kasih yang sudah merespon dengan baik. Kemudian yang kedua, ini dari Ibu Afifah di Nogosari ya. Bagaimana menjadi pribadi yang magnetis bagi pendatang di daerah yang baru. Nah, biasanya malu-malu kucing ya, malu-malu meong gitu ya. Nah, bagaimana tipsnya supaya kita bisa mungkin belajar secara cepat ya, bisa segera diterima di lingkungan kita yang baru. Ya, karena bisa jadi belum banyak orang yang kita kenal gitu. Kemudian untuk penanya yang ketiga, ini dari Bunda Eka. Mohon tips bagaimana cara menghadapi teman yang bicaranya selalu menjelek-jelekan orang lain. Sedangkan posisi kita setiap hari bersama dia karena satu pekerjaan. Terima kasih gitu ya. Pengennya di ini ya Bun ya, telinganya kita sumpel gitu ya, telinga kita maksudnya gitu ya, supaya nggak kena toksik gitu ya. Baik, untuk 3 pertanyaan pertama dulu kami persilahkan kepada Bu Neti maupun kepada Bu Umi untuk bisa merespon atau memberikan tips-tipsnya. Kepada Bu Umi dulu kami persilahkan. Silakan Bu Umi. Ya, terima kasih untuk Mbak Ulan. Saya akan mencoba menjawab dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Alhamdulillah ya, banyak. Ini terbukti dengan banyak yang tanya. Tadi ada pertanyaan bagaimana agar kita bisa mempunyai kepribadian magnetis di tempat yang baru, di lokasi yang baru, atau sebagai pendatang baru. Para peserta webinar yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin ada tips saya ya. Dulu saya juga seperti itu. Saya juga pendatang. Saya di Mojolaban itu bukan sebagai warga asli. Saya juga sebagai pendatang. Maka yang saya lakukan ketika saya datang di tempat baru adalah yang pertama saya melapor ke Pak RT, Pak RW. Jadi berkenalan dulu dengan Pak RT, Pak RW. Kemudian berkenalan juga dengan tetangga sekitar. Kalau memang kita punya waktu yang banyak, kemudian juga ada rezeki, kita bisa gitu ya. Kita bersilaturahmi ke mereka, kita mengenalkan diri kepada mereka gitu ya. Sambil kalau ada rezeki ya tadi bawa hadiah gitu ya. Bawa hadiah seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Hadiah itu apa? Bisa nanti memikat orang lain. Hadiah itu bisa menjadi apa? Jalinan silaturahmi, jalinan persahabatan dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian juga kita bisa membaur dengan apa? Kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita. Ikut acara RT. Kalau ada senam ibu-ibu, ikut senam. Kalau ada pengajian RT, pengajian RW, ikuti. Gitu ya. Ikuti. Rewangan, kalau di desa yang punya gawe, kita berbaur dengan mereka. Saya juga nggak diundang gitu ya, tapi saya tanya ke depan rumah saya, kalau ada acara seperti itu, yang disuruh rewang itu yang siapa saja gitu ya, sama di depan rumah saya dijawab itu yang diminta untuk ini tapi enggak gitu, dan akhirnya tetangga tahu, oh ternyata Mbak Umi itu mau rewang gitu ya, mau membantu tetangga. Dan setelah itu ketika ada acara apa-apa, saya itu diundang oleh tetangga. Kadang kan ada orang yang mau mengundang kita karena tetangga karena kita itu orang baru, itu juga sungkan. Kalau kita nggak mau membuka diri, kalau kita nggak mau istilahnya membaur dengan mereka, kadang-kadang tetangga itu juga enggan mau mengundang kita. Makanya kita yang terbuka, kita yang
membaur terlebih dahulu. Ikuti acara-acara yang ada di sekitar kita. Pokoknya kita open, gitu ya. Ada layak sambil perkenalan, gitu ya. Saya tetangga baru, seperti itu. Itu yang dulu saya lakukan. Kemudian untuk yang lainnya tadi masalah bagaimana mensikapi teman yang suka menjelek-jelekan kita, gitu ya. Kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah, gitu ya. Rasulullah itu adalah tauladan yang sangat mulia, akhlaknya yang sangat mulia sekali, gitu ya. Bagaimana Rasulullah ketika dihina tetangganya, gitu ya, itu malah membalasnya dengan kebaikan. Begitu pula kita, ketika ada teman yang suka menjelek-jelekan kita, cobalah kalau bisa kita klarifikasi, gitu ya. Kenapa mereka seperti itu dengan kita, gitu ya. Kemudian tunjukkan kebaikan kita kepada mereka. Tetap tersenyum, ya, tetap tersenyum seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita ketika dimusuhi tetangganya, ketika ada perlakuan yang tidak baik dari tetangganya, Rasulullah tetap membalasnya dengan baik. Bahkan ketika tetangganya sakit, Rasulullah juga menengoknya. Bahkan ternyata yang menengok pertama kali. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Ulan. Mungkin Bu Neti bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Umi. Untuk penanya kedua tadi ya, untuk Mbak Afifah atau Bu Afifah, bagaimana kita menjadi pribadi yang magnetis ketika kita menjadi pendatang baru, itu tips-tipsnya ya, sudah disampaikan oleh Bu Umi tadi. Kemudian untuk menghindari toxic ya, toxic friend atau toxic pertemanan itu ya, itu tadi juga sudah disampaikan. Kepada Ibu Neti, monggo kami persilakan untuk memberikan jawaban. Ya, terima kasih. Belum nanya. Ini Bun, kalau untuk dua pertanyaan yang tadi sudah disampaikan ya. Ini kalau kita punya kepribadian yang pendiam, nggak humble, kurang ramah, itu gimana? Saya harus katakan bahwa sebetulnya yang namanya kepribadian itu bisa diubah, bisa dilatih, dan juga bisa bergeser. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang potensi yang Allah berikan pada kita, itu bisa dikembangkan, ya, bisa dimaksimalkan. Jadi kalau selama ini kita merasa kita ini pendiam, boleh jadi karena memang stimulus yang diberikan oleh orang tua kita, oleh keluarga terdekat kita, tidak memungkinkan kita bisa mengembangkan potensi yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, sehingga ketika kita merasa kita ini adalah introvert, maka yang dibutuhkan adalah kemauan ya, kemauan untuk bisa bergeser, untuk bisa berubah ya, itu pertama. Nah, kemauan untuk bergeser dan berubah itu tentu perlu ekosistem, perlu bi'ah, perlu lingkungan yang kondusif. Nah, sehingga tadi saya sepakat dengan Mbak Umi tadi, maka carilah organisasi, perkumpulan yang membuat kita terstimulasi untuk aktif, untuk berani membuka diri, ya, untuk bisa bicara banyak, seperti itu. Saya tuh sebenarnya punya banyak gagasan loh, tapi kok ya gimana ya gitu. Nah, kita cari ya ekosistem, lingkungan, organisasi yang memang akhirnya dituntut dalam tanda kutip kita untuk bisa berbicara. Saya nggak kasih contoh yang susah-susah ya. Dulu waktu saya mahasiswa, saya selalu belajar, selalu memperhatikan kok orang pinter ya ngomong gitu, kok orang bisa ya jadi orator, gimana sih caranya gitu. Saya perhatikan gitu. Kakak kelas, senior kok pada pinter-pinter. Ya, kita sebutlah nama-nama yang kita kenal ya, Bu Nur Sanita Nasution, itu zaman saya di kampus awal-awal, wah itu luar biasa. Nah, setelah itu saya belajarnya itu gimana? Saya memperhatikan cara beliau bicara, kemudian saya membuat buku pintar, ya. Kita buat catatan-catatan, ya. Kemudian kita mulai dari yang kecil, dari yang sederhana. Kayaknya saya harus belajar deh gimana caranya saya supaya bisa ngomong.
saya kumpulkan anak-anak tetangga yang duduk di bangku SD, SMP, SMA. Saya ajari siapa yang mau belajar bahasa Inggris gitu, siapa yang mau belajar ngaji, seperti itu. Nah, sedikit demi sedikit bangunan confident kita itu bertambah gitu ya. Oh, ternyata saya bisa ya. Oh, ternyata saya berani ya. Ternyata orang ngerti kok apa yang lingkungan yang kondusif dalam konteks kita bisa menunjukkan kemampuan kita, menjadi sarana belajar kita, dan kemudian yang ketiga ya, kumpulkanlah self confidence dari satu kegiatan kecapaian yang lain, seperti itu. Nah, insya Allah itu akan menggeser kepribadian kita. Yang tadinya pendiam, kita berani bicara. Yang tadinya kita tertutup, kita mulai berani mengajak orang berdialog, berdiskusi. Seperti itu. Nah, itu kata kuncinya ya. Kalau kemudian kita ingin melakukan perubahan, berarti yang pertama kita harus memiliki kemauan. If there is a will, there is a way. Jadi kalau kita punya keinginan, punya kemauan, pasti akan ada jalan. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan inna ba'dal usri yusra loh ayatnya. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, kata kuncinya kita menyadari sepenuhnya kita ingin mengubah dari yang kurang menjadi lebih baik. Dari yang tidak baik menjadi baik. Termasuk pribadi kita. Kita merasa bahwa kita ini selama ini kok kurang aktif, kok kurang kontributif ya. Nah, ketika kita menyadari itu dan ada kemauan, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Saya sepakat dengan Mbak Umi tadi, bahwa setiap kali kita masuk ke ruangan yang baru, ke lingkungan yang baru, itu sebetulnya juga berangkatnya dari kemauan bergaul, kemauan membuka diri dan sebagainya. Seperti itu. Baik, alhamdulillah. Berarti memang kembalinya kepada diri kita sendiri ya, Bu ya. Betul. Memunculkan kemauan ya, kemudian mencari lingkungan ya. Oke. Baik, ini ada karena waktunya sudah mendekati waktu asar ya. Pertanyaan keempat dan kelima ini nanti mungkin bisa direspon secara cepat nih oleh Bu Umi maupun Bu Neti. Yang keempat, bagaimana menjadi atau bagaimana tips-tipsnya supaya kita menjadi pendengar yang baik. Nah, biasanya kalau ibu-ibu itu cenderung terpancing untuk menjadi pembicara yang baik ya daripada pendengar yang baik gitu. Kemudian yang kelima, ada satu pertanyaan lagi, bagaimana kita mensikapi ketika ada pribadi yang dia humble atau hangat di depan, tetapi sebenarnya dia punya karakteristik yang dingin, yang jahat gitu ya, yang tidak sesuai dengan harapan kita sebenarnya. Tetapi di sisi yang lain ada juga pribadi yang dia itu dingin, terkesan kaku begitu ya, susah untuk diubah, tetapi sebenarnya dia lebih cakap sosial atau lebih punya daya magnetis. Nah, seperti itu. Monggo kepada Bu Umi atau Bu Neti. Mbak Umi aja dulu. Saya jawab ya, satu-satu ya Bu Neti ya. Ya. Langsung cepat ya, to the point saja untuk menjadi untuk menjadi pendengar yang baik. Ya, tipnya adalah yang pertama, tunggu orang lain selesai bicara sebelum merespon. Jadi sabar dulu sampai orang itu selesai berbicara. Kemudian tunjukkan bahasa tubuh yang positif. Ketika ada yang berbicara kepada kita, coba tunjukkan bahasa tubuh seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Bahasa tubuh itu nanti apa? Akan sangat menentukan sekali. Jadi tunjukkan bahasa tubuh yang positif. Jangan sampai ada yang berbicara dengan kita bahasa tubuhnya seenaknya sendiri. Itu nanti apa? Akan bisa menyinggung lawan bicara kita. Kemudian juga yang ketiga, jujurlah jika tidak bisa mendengarkan secara optimal. Jujur saja, mohon maaf kalau misalnya apa? Tidak bisa mendengarkan secara optimal. Biar apa? Biar orang yang menjadi lawan bicara kita itu apa? Tidak tersinggung. Itu yang tentu poin saja jawaban saya, Mbak Ulam. Monggo Bu Neti satunya. Monggo Bu Neti. Iya, tadi yang pertanyaan kedua, bagaimana menghadapi orang yang sebetulnya punya kecakapan sosial tapi kaku gitu ya? Iya. Seperti itu. Nah, yang pertama tentu saja kita harus menghadirkan kesadaran diri bahwa di antara di antara hak-hak yang kita miliki ada hak orang lain. Jadi kalau kemudian kita arogan, kita kaku,
harus kita hadirkan dalam kesadaran diri kita bahwa ada orang yang terganggu, gitu ya. Yang pertama itu, bahwa kita tidak tinggal sendirian. Kemudian yang kedua, kita bayangkan ada orang yang terganggu dengan sikap atau kebiasaan kita. Dan yang ketiga tentu saja kita memang tadi sebetulnya pertanyaan yang keempat tadi Mbak Ulan itu menjadi jawabannya, ya. Mulailah kita menjadi pendengar yang baik, gitu ya. Jadi artinya orang-orang seperti ini atau orang-orang yang dianggap kaku ini karena memang tidak terasah untuk mendengarkan sebenarnya ada nggak sih orang yang bosan sama kita gitu. Boleh jadi ada orang yang bosan sama kita, orang terganggu sama kita gitu ya. Orang yang sebetulnya punya masalah dengan sikap kita. Nah, ketika kita menjadi pendengar yang baik, sebetulnya kita akan bisa mendapatkan insight bahwa oh ternyata selama ini saya menjadi intruder ya, menjadi pengganggu ya, menjadi problem maker gitu di tengah masyarakat. Dan yang terakhir tentu saja kita memang harus menjadi orang-orang yang memiliki soft skill ya, karena pada hari ini dunia tidak hanya membutuhkan orang yang memiliki capaian akademis yang tinggi, tapi orang lebih melihat bahwa yang dibutuhkan adalah soft skill seperti terbiasa meminta maaf, berterima kasih, meminta tolong, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya harus banyak disadarkan, baik kesadaran yang sifatnya intrinsik maupun kesadaran ekstrinsik di lingkungan yang memang hari ini kita terlibat di dalam. Seperti itu. Saya yakin kita semua paham ya, bahwa kita punya lingkungan yang terdekat, keluarga, ada lingkungan kita yang memang setiap waktu bisa kita curhati, bisa kita sambati. Nah, mudah-mudahan lingkungan itu juga bisa mengingatkan kita bahwa kita punya catatan-catatan yang harus kita perbaiki. Dan saya yakin insya Allah ya sebagai orang yang hari ini menyadari sepenuhnya kita adalah orang yang harus memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat, ya insya Allah ya tinggal bagaimana kemauan kita untuk melakukan perubahan terhadap catatan-catatan tadi. Seperti itu. Ya. Masya Allah, luar biasa. Banyak tips yang kita dapatkan hari ini, tinggal actionnya nih sebenarnya. Betul, betul. Oke, baik, satu penanya terakhir, ini yang secara langsung silahkan boleh open mic, sebut nama, asal, langsung bertanya kepada siapa. Silakan. Saya hitung sampai 3. 1, 2. Kalau tidak, saya tutup. 3. Oke, berarti tidak ada ya. Insya Allah sudah terjawab semua pertanyaan yang ada di benak. Bagi yang tidak saya bacakan untuk pertanyaannya, insya Allah sudah tercover ya di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Dan sebelum saya akhiri, minta tolong kepada ummahat sekalian, kepada ibu-ibu, semua peserta untuk open kamera karena akan diambil gambar ya. Dia akan diambil gambar oleh panitia. Silakan, ada 5 layar. Saya tidak tahu panjenengan semua ada di layar berapa. Ya, silakan untuk di open kamera dan kepada Bu Lutfi, silakan untuk bisa mulai mengambil gambar. Ya, ya kita tunggu sebentar. Silakan Umatillah, bagi yang tidak ada kendala kamera, silakan dinyalakan dulu. Kita berfoto bersama dengan 2 narasumber yang luar biasa ya pada siang hari ini. Oke, di layar 1 masih ada Mbak Evi Edi, Mbak Uswatun, Mbak Laila Husna yang belum open kamera, Mbak Novi Fendi, ya belum. Kemudian di layar 2, alhamdulillah. Oh, layar 2, masya Allah, komplit layar 2 malahan. Layar 3 juga. Oke, on proses layar 3. Layar 4. Oke, baik Mbak Lutfi silakan bisa dimulai untuk pengambilan gambarnya. Kalau sudah kasih kode ya Bunda Lutfi, biar kita nggak kelamaan senyumnya. Sudah Bun. Oke, sudah semua 5 layar? Khalas.
Oke, alhamdulillah, jazakumullah khairan kasir. Baik, alhamdulillah ibu-ibu sekalian, mbak-mbak sekalian, Bunda Neti, Bunda Umi, kami seluruh akhwat, ibu-ibu, mbak-mbak dari Kabupaten Boyolali mengucapkan jazakumullah khairan kasir untuk materi hari ini, dan semoga ini menjadi motivasi tersendiri, menjadi semangat tersendiri bagi kami semuanya untuk bisa mengaplikasikannya di lingkungan sekitar kami dan keluarga kami. Baik, alhamdulillah, barakallah. Dari saya selaku moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menghantarkan acara inti ini banyak kekurangannya. Sekali lagi jazakumullah khairan kasir kepada seluruh peserta juga yang masih setia ya membersamai kita di sini. Bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Allah Akbar. Senyumku cerah loh, senyumku cerahnya hilang loh. Allah Akbar. Baik, terima kasih dari saya cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada MC. Silakan Terima kasih kepada Bunda Wulan, tapi sebelumnya kayaknya lebih bijak kalau Bunda Wulan yang menentukan nih 5 peserta memperoleh door prize. Ya, biar diumumkan sekalian. Ada 5 door prize ya yang saya berikan. Yang pertama untuk Ibu Esti, kemudian ada Ibu Afifah, Ibu Eka, Ibu Sri Handayani, dan yang satu karena panitia jadi di skip. Nanti kita berikan kepada peserta terjauh saja ya. Terjauh adalah dari Aceh ya, kepada Bunda Poningsih. Nanti kita titipkan ke putrinya yang ada di Ngemplak ya. Nanti biar dibawakan oleh Bu Sofi gitu ya. Baik, begitu Bu Simah, terima kasih. Ya, jazakumullah khairan kepada Bunda Wulan yang sudah membersamai kita hingga acara webinar ini bisa berjalan dengan lancar, ya. Dan untuk peserta yang memperoleh 2 door prize dari panitia, ini kita umumkan via Jabri karena ini memang hanya bisa kita seleksi setelah selesai acara. Jadi jangan lupa screenshot ya webinar hari ini. Jangan lupa juga update di story dan tag PKS Boyolali dan tag RKI Boyolali. Ditunggu partisipasinya, gitu ya. Jazakumullah khairan Bunda Wulan atas kebersamaannya. Untuk yang terakhir penutupan, sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC pembawa webinar ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati sahabat dan Bunda Solihah semuanya. Sekian dari saya. Mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Monggo saya harap moodnya dihidupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Sahabat-sahabat Sami-sami. Assalamualaikum. Matur nuwun, jazakumullah khairan. Amin, sami-sami Bunda Neti. Mbak Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi jazakillah, Bu Umi. Bu Umi jazakillah. Monggo silakan kalau mau live. Dari Ruh dipersilakan. Terima kasih atas kebersamaan dari sahabat semua.
tomorrow. We all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. No mother, no father to wipe away my tears. That's why I won't cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone that's in my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Oh, yeah. I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone and every tree. 'Cause no matter what they do, they can never hurt you. 'Cause your soul will always be free. Palestine,